Obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya hati. Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa yal qalbu." Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak pada dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini, ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama, mereka itu baik. Kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan enggak menganggap apa dengan dunia ini. Zuhud mereka pada dunia. Maka mereka adalah baik, orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki ibadah kita harus perbaiki, hati kita perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hatinya sakit kelihatan dari perbuatannya. Dari ketamakannya. Kelihatan. Tamak dia kepada dunia. Tamak kepada harta. Tamak kepada kedudukan. Tamak kepada yang lainnya. Antum bisa lihat. Kita nggak tahu tentang hatinya dia. Tapi kita lihat dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha. Setiap kita ibadah kepada Allah. Setiap kita mengaji. Coba. Usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita mengajar dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu tambah takut dia kepada Allah, tambah harap dia kepada Allah, tambah yakin dia kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia cinta kepada Allah dan yang lainnya. Dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Anda bisa lihat dalam Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Kemudian yang kedua, yaitu kita diantara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu. Dan setiap kita menuntut ilmu kita introspeksi. Sebab ada juga orang yang ngaji nggak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun nggak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji. Nggak berusaha untuk mengamalkan, nggak ada manfaat ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha introspeksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah nggak ilmu saya? Saya udah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Sebab dia harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dia harus bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan Ibnu Qayyim di buku ini di Idatus Sabirin wa Dzarrus Syakirin. Ada orang yang punya penyakit hati bakhil umumnya. Contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit. Itu bakhil. Ya. Ya, kalau disebut bakhil, nggak akan bertemu antara iman dengan bakhil, nggak ketemu kata Nabi. La yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada, kata Nabi. Dia akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin selamanya, kata Nabi. Maka ada orang yang beriman mesti nggak ada kebakhilan. Tapi kita lihat kata Ibnu Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia sholat 1000 rakaat nggak hilang bakhilnya, kata Ibnu Qayyim. Karena apa? Sholat nggak bisa menghilangkan kecuali dia menyadari saya ini bakhil. Saya harus bersihkan hati saya. Dengan apa? Banyak sedekah, banyak infak, memberikan kepada orang. Menyadari itu. Makanya kita juga begitu nuntut ilmu. Kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi, al-ilmu al-fahmu.
Ilmu itu faham. Ilmu itu faham. Maka Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan untuk perhatikan bahwa kita setiap ngaji, setiap ilmu harus bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Jangan cuma ngaji begitu aja, tapi tetap aja tamak pada dunia, tamak kepada harta. Gak ada manfaatnya pengajiannya itu. Maksudnya berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji. Ilmu ini harus diamalkan. Dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah baik hubungan kita dengan Allah, dan menambah baik hubungan kita dengan manusia.